Sahabat, saya ingin mulai dari cuplikan puisi yang saya tulis setahun lalu ketika pandemik sedang sangat-sangat merajalela. Setelah kau tiba, wahai virus corona, kini kami tahu tak berdaya itu senjata nuklir, tak kuasa itu pesawat luar angkasa, tak mampu itu superkomputer canggih, tak berdaya semua itu melindungi kami dari seranganmu, wahai virus corona. Ini bait-bait puisi yang menggambarkan betapa perkasanya virus COVID-19 yang tak hanya menjadi wabah penyakit, tapi juga menjadi wabah ekonomi yang tak hanya menyerang kita Indonesia di sini, bahkan juga menyerang pusat-pusat negara superpower dunia, menyerang Amerika Serikat, menyerang Cina, juga menyerang Rusia. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke dalam topik webinar kita minggu ini, webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Ini yang ke-23 karena kita kerjakan webinar ini setiap minggu. Topiknya kali ini adalah pandemi timbul, pandemi tenggelam, pembacaan puisi. Kita undang teman-teman penyair, penulis puisi, pembaca puisi untuk mengekspresikan suasana batin kita setelah 2 tahun pandemi. Yang menjadi narasumber adalah sahabat kita Agus R. Sarjono. Ia seorang kritikus sastra yang juga penyair. Peran saya di sini memperkaya diskusi dengan menampilkan data-data mutakhir mengenai pandemi COVID-19. Saya mulai dulu dari berita yang kini menjadi tren dunia. Setelah 2 tahun, inilah yang sekarang banyak menjadi berita dunia, diwakili oleh BBC, yang isinya kira-kira menyatakan pandemi memasuki babak akhir. Ini judul dari BBC News. Endemic COVID. Is the pandemic entering its end game? Akankah COVID ini pandeminya memasuki babak akhir berganti dengan endemi? Nah, dari berbagai negara soal ini, Inggrislah yang paling maju, yang sudah membuat deklarasi. Bahkan Perdana Menterinya sendiri sudah menyatakan secara resmi bahwa Britain is moving beyond the pandemic. Bahwa Inggris akan pergi melampaui pandemik akan tuntas. Bukan berarti COVID-nya hilang, karena COVID akan terus bersama kita dan kita belajar hidup bersama COVID. Tapi tidak lagi dalam bentuk pandemi, tapi sudah berubah menjadi endemi. Apa itu pandemi? Apa itu endemi? Pandemi adalah ketika satu virus menjadi wabah yang mematikan, menjadi wabah yang melumpuhkan, tapi tidak dengan endemi. Apa itu endemi? Nah, inilah kira-kira gambaran yang paling simpel. COVID-19 tak hilang,
tapi hanya menjadi penyakit musiman saja, sama seperti flu yang kita rasakan sekarang ini, datang pada kita, menyerang kita, tapi tak lagi melumpuhkan. Kita tahu di tahun 1917-1918, Spanish flu yang kita rasakan ini seperti ini, bahkan pernah mematikan 50 juta manusia di dunia, yang menjadi pandemik yang lebih hebat dari pandemi COVID sekarang. Tapi sekarang flu tetap hadir, namun tak lagi mematikan. Itu pandemik di tahun 1917, sekarang 2022, lebih dari 100 tahun flu masih hadir. Hal yang sama akan terjadi dengan COVID. COVID pun akan tetap bersama kita sampai 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, bahkan sampai 100 tahun lagi. Sama seperti flu, tapi ia tak lagi mematikan. Inilah yang sekarang menjadi tren mutakhir di Januari 2022. Dunia sudah bicara bahwa COVID masih bersama kita dalam waktu yang panjang, tapi tak lagi sebagai pandemi, ia berubah sebagai endemi. Dan dasarnya adalah data. Inilah data yang menjadi dasar, ya. Kita mulai dari data di Inggris, karena memang Inggrislah negara yang paling vokal menyatakan berakhirnya era pandemi. Ini kita lihat data dari bulan Februari 2020 hingga Januari 2022. 3 tahun data, ini data kematian per hari di Inggris. Kita lihat sekarang, di sini ada 3 gelombang. Tapi kini kematian di Inggris jauh-jauh menurun. Kematian harian, puncaknya pernah ini di tahun 2020, ya. Tinggi sekali kematian di Inggris. Mereka pernah mengalami satu hari kematian di atas 150.000. Kematian per hari di atas 1.500 orang, ya. Saya ralat kematian per hari di Inggris pernah sampai 1.500 orang per hari, tapi kini yang mati hanya di bawah 400 saja. Jadi kita lihat di sini, mengapa orang meyakini virus berhenti sebagai pandemi, berubah sebagai endemi, karena data menunjukkan kematian per hari menurun jauh lebih kecil, ya. Bisa dikatakan dibanding puncaknya, sekarang ini yang mati per hari tinggal hanya 25% saja dibanding di puncak pandemi. Nah, tapi ini data berikutnya. Data menunjukkan bahkan di tahun 2021 yang tertular oleh virus corona jauh lebih banyak ketimbang di tahun 2020. Ini data yang unik, ya. Secara data yang tertular justru lebih banyak, tapi yang mati justru lebih sedikit. Itulah yang membuat pemerintah, saintis, juga banyak para pemimpin yang mengerti soal virus dan COVID menyatakan bahwa COVID sudah berhenti menjadi virus yang mematikan. Karena data menunjukkan walau yang tertular itu tak kalah banyak, bahkan lebih banyak, tapi angka kematiannya justru menurun. Itu yang penting. Angka kematian itulah yang penting menjadi tolak ukur utamanya. Nah, kita lihat juga data dunia. Ini juga data dunia dari tahun 2020 hingga 2022. Kita lihat di sini grafiknya justru yang tertular jauh lebih banyak. Itu ujung dari grafiknya jauh lebih tinggi ketimbang di tahun 2021 atau di tahun 2020. Di awal tahun 2022 justru yang tertular lebih banyak. Namun sekali lagi
yang mati, yang wafat harian jauh lebih sedikit. Kita lihat grafiknya, itu di tahun 2022 yang mati, yang wafat harian karena COVID jauh lebih sedikit. Jadi itu trennya, yang tertular tak kalah banyaknya, bahkan lebih banyak, tapi yang mati jauh lebih sedikit. Itulah tren dunia yang melandasi para pemimpin menyatakan kita memasuki babak akhir dari pandemi. Indonesia lebih beruntung. Kita lihat data di sini, itu ada grafik yang tinggi sekali, kemudian menurun kembali. Di tahun 2021 akhir, mulai dari September, yang tertular menurunnya sangat-sangat tajam hingga Januari 2022. Jadi di Indonesia bahkan yang tertular COVID pun jauh lebih menurun. Dan ini data berikutnya, yang mati, yang wafat harian karena COVID sejak Agustus 2021 hingga 2022, itu grafiknya kita lihat, dia pernah kurvanya puncak sekali, setelah itu jauh menurun dan akhirnya landai di Januari 2020. Yang wafat, yang mati harian karena COVID juga jauh lebih sedikit. Itu tren data yang ada, dan langsung kita bertanya, why? Apa yang menjadi penyebabnya? Walau yang tertular COVID tak kalah banyaknya di dunia, bahkan lebih banyak, tapi yang mati, yang wafat harian jauh lebih sedikit. Inilah penyebab utama adalah vaksin. Jadi vaksinlah yang bisa kita katakan penyebab utama, jika tak ingin kita katakan penyebab satu-satunya yang signifikan, kita katakan saja ini adalah penyebab utama, karena ternyata sudah 60% dari penduduk dunia yang sudah divaksin minimal sekali. Januari 2022. Kita melihat mayoritas dari penduduk dunia, 60% dari populasi dunia sudah divaksin. Itulah yang menyebabkan terjadinya tren yang maha penting, berubahnya COVID dari pandemik pelan-pelan menjadi endemik. Nah, ini kita lihat contoh negara-negara yang sudah divaksin minimal sekali di atas 80%. Yang juga mempesona kita, ternyata negara yang sudah divaksin di atas 80% bukanlah negara-negara paling maju seperti Eropa atau Amerika Serikat. Data menunjukkan justru persentase populasi yang paling banyak divaksin itu paling banyak di negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia. Ranking pertama ini United Arab Emirates. Sudah 99% populasinya divaksin. Ini bukan main, 1% lagi berarti seluruh populasinya sudah divaksin minimal sekali. Dan negara-negara Amerika Latin, ranking kedua Portugal, Kuba, Chili. Selanjutnya negara Asia, Singapura, China. Jadi 5 besar di sini justru bukan negara Eropa, bukan Amerika Serikat. 5 besar negara yang paling banyak divaksin dari segi persentase adalah United Arab Emirates, Portugal, Kuba, Chili, Singapura, China. Barulah setelah itu Kanada dan Italia, lalu juga kemudian Jepang, Vietnam, Prancis, dan Brazil. Ya. Ini juga data-data yang per negara menunjukkan sudah begitu banyak sekali yang sudah divaksin. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini data Indonesia Januari 2022. Di negara kita pun yang sudah divaksin minimal sekali
sudah majority, sudah 64%, sudah banyak sekali, sudah mayoritas melampaui 50%, dan yang divaksin 2 kali sudah 44%. Jadi ini data dunia yang menunjukkan bahwa vaksinlah yang telah mengubah kita, karena vaksin minimal sekali telah menyentuh lebih dari separuh penduduk dunia. Nah, ini data terakhir untuk memberikan kita gambaran bahwa hingga Januari 2022 sudah tertular di dunia ini 356 juta populasi. Jadi karena kita tahu populasi dunia ada 7 miliar, bisa kita katakan 5% dari populasi dunia itu tertular oleh COVID. Dari 20 orang populasi dunia, 1 dari mereka terkena COVID. Dan yang wafat juga sebanyak 5,6 juta populasi di dunia. Jadi bisa kita katakan dari 100 orang yang terkena COVID, 1,5 itu akan wafat. Jadi tingkat yang wafat, tingkat yang mati itu 1,5% dari yang tertular. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, ini data Indonesia. Hingga Januari 2022 yang tertular COVID di negara kita adalah 4,3 juta manusia. Karena populasi kita sekitar 250 juta, bisa kita katakan sekitar 2% dari populasi Indonesia tertular COVID. Dari 100 orang yang ada di Indonesia, 2 di antara 100 itu ia terkena COVID. Dan yang wafat hingga kini totalnya sekitar 144.000. Juga bisa kita katakan dari 3,5% yang tertular, dia akan wafat. Dan memang persentase yang wafat dari yang tertular pada kita lebih tinggi. Kita di sini kita lihat angkanya 3,5%, tapi dunia 1,5%. Jadi bisa kita katakan di Indonesia, probability orang yang tertular dan wafat itu 2 kali lebih tinggi ketimbang rata-rata dunia. Dunia 1,5% dari yang tertular, pada kita 3,5% dari yang tertular. Itulah data mutakhir yang kita peroleh pada bulan Januari 2022. COVID tetap akan bersama kita sebagaimana flu, tetap bersama kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, mungkin juga sampai 100 tahun lagi sebagaimana flu, tapi COVID pelan-pelan tak lagi menjadi pandemi, tak lagi ia membahayakan karena ia berubah menjadi endemi, menjadi penyakit musiman saja. Saya tutup pengantar ini dengan membacakan puisi, cuplikan puisi dari puisi yang saya tulis setahun yang lalu soal virus corona. Kini kami tahu, wahai virus corona, lihatlah para penguasa dunia, lihatlah para ahli filsafat, lihatlah imam-imam besar agama, lihatlah orang-orang yang terkaya itu, lihatlah jaringan TV, semua lemah belaka di hadapanmu, wahai virus corona. Tapi kini Raja Agung telah tiba, tapi kini pelindung perkasa telah datang. Ia bernama vaksin. Kau tetap di sini bersama kami, wahai virus corona, tapi cakarmu tak lagi tajam, tapi taringmu
tak lagi mematikan kami. 2 tahun sudah kau merajalela. Wahai pandemi, cukuplah sudah. Salam.